لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا Assalamualaikum. Dadang الله Ustaz. ما لنا رب Waalaikumsalam. سوى. Dadang Ustaz. Iya, silakan Pak Dadang. Di sini kan ada walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinna wal insi. Dia jin dan kalangan jin dan manusia. Iya. Emang jin itu ada yang masuk surga juga, Ustaz? Oh iya, jadi teman-teman, makhluk yang pertama kali dicetak oleh Allah itu namanya abal jin ya. Jadi jin. Nah, jin itu nanti kalau tidak mendapat hidayah, kalau tidak Islam namanya setan atau iblis. Oke, Iya. jadi jin itu dibagi dua. Jin yang muslim, ya berarti jin muslim. Nah, jin yang tidak muslim berarti jin kafir. Jin kafir Setan. itu namanya setan atau iblis. Gitu. Gitu loh, paham apa enggak? Iya. Nah, jin yang masuk Islam, ya insya Allah akan dihisab sesuai dengan kayak aturan yang berlaku dalam kita, sama dengan Al-Quran. Dia juga pakai Al-Quran kan? Iya. Itu Pak Dadang ya. Mengerti, Ustaz. Maka di situ yang dibahas minal jinni ya, Iya, wal jin. insi. Jin Iya. dulu karena jin yang lebih tua daripada kita gitu. Iya. Senior kita, jin itu senior kita. Jadi setan itu senior kita, iblis itu senior kita ya. Ya, oke. Iya. Inilah yang mungkin yang disebut jin yang makhluk yang dia beribadah kepada Allah gitu, Ustaz. Iya, benar. Ya sebetulnya Pak Dadang dalam kerangka yang khusus ya jin yang diberi hidayah namanya jin Islam. Kan begitu toh? Jin yang nggak diberi hidayah namanya setan sama iblis. Kalau kita berpikirnya dengan pendekatan hakikat, mau setan mau iblis ya itu taat. Iya, maksudnya nggak ada yang nggak taat kalau melihatnya dari kacamata hakikat. Jadi kalau semuanya dibikin taat sesuai pandangan logika kita, terus yang nggak taat siapa? Berarti hidup kan hanya satu warna. Untuk apa kalau hidup ini hanya satu warna kan begitu toh? Ya nggak usah ada hidup aja. Kalau satu warna kan nggak sempurna, putih doang, manis doang. Ada manis harus ada kecut, ada asam, ada pahit kan begitu kan? Nah, jadi maksudnya teman-teman memahami hidup ini jangan tegang-tegang. Tapi siapapun akan susah memahami hidup ini kalau belum sampai ke tingkat kemakrifatan memang. Karena itu yang ngajarin Allah sendiri. Kalau kita masih duduk di zona syariat, masih otot-ototan, ini benar, ini salah. Jadi benar salah itu direbutkan, berantem itu kalau di zona syariat. Itu baik, itu jelek kan begitu dah. Nah kalau sudah sampai Allah sudah nggak ada baik dan jelek lagi. Kalau sudah sampai Allah sudah nggak ada baik dan jelek lagi. Bahasa baik dan jelek itu kan bahasa dalam perjalanan menuju ke puncak gunung dah. Puncaknya Allah. Nah, dalam proses menuju ke puncak gunung ke Allah ini berlaku istilah syariat namanya baik, jelek, gitu deh. Oke, bagus, nggak bagus, oke, paham? Buruk, baik, gitu kan? Nah, begitu nanti sampai puncak, semua istilah ini hilang. Tinggal berdepan. Kalau sudah sampai Allah, masa Allah ada baik, ada jelek? Masa Allah ada baik, ada jelek? Enggak ada. Karena Allah itu adalah mutlak. Allah pengen ini baik, ini enggak baik, itu penilaian dirimu tah. Itu penilaian dirimu. Penilaiannya Allah, ya terserah gue toh. Gue mau nyetak orang itu pinter, dan itu idiot, itu benar-benar sama benernya di mata Allah. Yang ini cantiknya ampun, yang sini amit-amitnya ampun. Ya sama-sama benernya. Ini sama-sama kesempurnaan dari Allah.
Allah nyetak sini kaya raya, sini melangsaknya minta ampun. Ya sama-sama benar menurut Allah. Nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Allah nyetak yang sini laki, sini perempuan, di mata Allah sama. Bahkan Allah nyetak yang waria, nggak laki, nggak perempuan, ya nggak salah bagi Allah. Itu kemutlakan Allah. Nanti akhir-akhirnya Allah nyetak ini diberi hidayah, ini nggak diberi hidayah, juga nggak salah juga. Itu urusan Allah, itu kemutlakan Allah. Ente jangan nilai gue dong, terserah gue. Siapa yang saya kasih hidayah itu urusan gue, siapa yang nggak kasih hidayah itu juga urusan gue. Ente jangan pernah menilai gue lewat logika kamu untuk mengukur diriku, gitu loh. Ngerti apa enggak? Lah, seperti itu. Ending-endingnya nanti yang paling dramatis adalah Allah memilih sebagian surga, sebagian neraka. Itu juga nggak salah bagi Allah. Ending-endingnya kan ke situ nanti. Itu juga hak prerogatifnya Allah, kemutlakannya Allah. Tapi logika nanti belum nerima di sini. Pasti ganjel terus sampai kapanpun. Oh, enak dong yang dipilih surga. Nggak enak dong yang dipilih neraka. Nah, karena kefahaman surga dan neraka ini antara ahli ma'rifah dengan ahli umumnya orang, yaitu orang yang masih zona syariat doang, berbeda. Nah, nanti teman-teman akan satu saat akan kita kasih kajian yang jauh lebih tinggi, sehingga akan bisa menerima ini bukan dari logika kepala, atau bukan dari informasi tek-tek Quran dan hadis doang, tapi benar-benar dikasih tahu pengalaman rasa oleh Allah lewat ilmu lakunya nanti. Kalau masih literatur Quran, literatur hadis, literatur buku-buku, cerita-cerita doang, belum. Itu gambaran surga dan neraka dalam konteks tekstual tek itu. Ya, itu masih katanya-katanya itu, belum ngerasain sendiri. Maka berbeda pandangan para ahli ma'rifah dengan yang enggak ahli ma'rifah sudah sangat berbeda. Dan berbedanya ini juga wajar. Nah, orang yang udah diberi sama belum diberi ya pasti berbeda lah, ya. Nah, begitu ya, bisa diterima insyaallah. Ya, itu kalau melihat Allah ya harus selalu sempurna, selalu bersih, selalu ini seperti itu. Termasuk melihat jin dan setan tadi. Jadi kalau dilihat kacamata syariat, setan posisinya seperti itu, ya itu ketaatannya setannya seperti itu. Ketaatan setan kepada Allah itu yang nyeting semua Allah, yang nyuruh Allah. Kan ini menjadi begini. Itu yang iradah, yang berkudrah ya Allah sendiri. Setan yang nggak pernah ya Allah saya nanti pengen jadi pemain begini ya, enggak. Itu Allah sendiri yang mau dan Allah sendiri yang merencanakan, Allah sendiri yang melakukan, Allah sendiri yang menceritakan. Nah, gitu lah. Setan sendiri sama kayak kita, nggak tahu. Tahu-tahu laki-laki, tahu-tahu lahir perempuan, tahu-tahu lahir pinter, tahu-tahu lahir nggak pinter, tahu-tahu lahir bahkan ada yang idiot, tahu-tahu lahir ganteng, tahu-tahu lahir nggak ganteng, cantik nggak cantik, tahu-tahu lahir jadi anaknya Pak Camat, tahu-tahu lahir jadi anaknya orang supir bajai, kan sama nggak ngertinya semua tak. Setan juga sama kayak kita posisinya. Jadi semuanya hakikatnya permainan Allah saja, teman-teman. Cuman diri ini kita semua ini. Kalau belum sampai puncaknya, ini masih akan bingung terus ini. Karena syariat belum mampu memberi info itu. Gitu loh ceritanya itu. Jadi Rasul mulai nggak bingung setelah Isra Mi'raj. Jadi teman-teman kalau mau nggak bingung harus Isra Mi'raj dulu. Iya, Isra Mi'rajnya lewat zikir sirri itu nanti. Kalau zikir sirrinya sudah bisa jebol ainul basirah, hakul basirah, teman-teman di situ keraguan tentang agama sudah hilang semua selama ini. Selama ini tuh sudah hilang semua. Karena sudah mendapat pengalaman langsung, sudah mendapat info langsung, pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan terbukanya hakul basirah, ya, pintu kemarifatan tadi. Itu ya, teman-teman. Ya, kalau masih di syariat pasti ya setan itu dibenci, setan itu didudukkan rendah. Ya begitu, ya, memang potongan kita kalau kita masih duduk di zona pengetahuan syariat pasti mendudukkan hati dan pikiran seperti itu. Nah,
hati yang masih berpandangan kepada setan seperti itu pertanda dirimu belum kenal Allah. Ngerti enggak? Jadi dirimu itu baca setan itu sendiri, jin sendiri, iblis sendiri, malaikat sendiri, tiap hewan sendiri, tiap tumbuhan sendiri, semua berdiri sendiri. Lah, itu loh namanya hati yang masih buta. Belum total. Mata hati yang masih buta, telinga hati yang masih tuli, mulut hati yang masih bisu. Jadi agama sejatinya belum menemukan jawaban di dirimu, di diri orang yang belum merasakan babul musyahadah itu terbukanya pintu kemakrifatan nanti. Kalau udah terbuka nanti nggak akan ada itu lagi. Itu proses. Ya alami aja proses teman-teman. Saya dulu juga ngalamin begitu, sama saja. Ya, nggak ada masalah. Nanti akan dijawab sendiri oleh Allah. Beginilah, beginilah, beginilah gitu. Jadi ngerti. Oh, Allah ya Allah. Ternyata semuanya Engkau juga ya Allah. Nah, begitu. Tapi ini kalau didiskusikan ketika kita belum sampai, ya pasti namanya diskusi mesti berantem, menang-menang. Ya memang harus begitu. Perjalanannya harus dibuat seperti itu. Ya, gitu loh. Jadi Allah semacam apa ya, buat teka-teki gitu loh. Jadi teka-teki terus dibuat teka-teki itu sampai puncaknya baru teka-teki itu nanti hilang. Nah, gitu. Kalau masih Quran, hadis kan masih teka-teki, wong dia informasi teks kan. Ya, kata ustadz, saya ulama, alim, buku ini teka-teki semua masih karena kan belum merasakan langsung. Nah, kalau sudah merasakan langsung, insya Allah nggak akan terjadi seperti itu. Gitu ya, Pak Dadang ya, bisa dimengerti? Illallah la ilaha illallah la ilaha